4 sampai 5 tahun ini saya menghilang dari komunitas IT. Terus saya mencoba sesuatu yang menurut saya lebih menantang dari sisi manajemen ya. Saya sudah tidak ngoding, Mas Luri, Mas Robi, saya sudah pensiun. Jadi sudah lama banget tidak ngoding gitu. Kebetulan salah satu unit bisnis kami masih ada juga untuk urusan teknikal dunia perkodingan itu saya serahkan totalitas ke tim. Nah sekarang saya fokusnya hampir 4 tahun ini mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman UKM, small medium enterprise, UKM-nya yang non IT ya. Ya misalkan ada yang jualan lalapan, jualan ayam, terus kemudian jualan bakso, terus kemudian tukang bangunan, bukan developer IT tapi developer properti, terus kemudian cukup banyak lah. Ada yang konveksi, garment, dan seterusnya. Nah, saat itu memang salah satu pertimbangan saya secara pribadi pengen mencoba untuk membawa sesuatu yang sifatnya positif dari perkembangan IT agar bisa dirasakan oleh teman non IT, teman-teman di UKM gitu. Nah kalau di UKM, insya Allah saya sekarang sudah menjadi semacam passion ya. Tetap label Mbah Don itu tetap masih dibawa sampai ke teman-teman UKM juga. Nah singkat cerita begini, saya Pascal Indonesia itu kalau tidak salah berinteraksi pertama kalau nggak tahun 2012-2013, berarti hampir 7 tahun yang lalu. Terus kemudian saya kenal Mas Luri dan seterusnya itu secara natural itu ya, karena Mas Luri bukan kakak saya, tapi saudara saya. Saya juga masih ingat ya beberapa teman di komunitas Pascal itu. Memang Pascal itu kan salah satu komunitas IT yang cukup senior, cukup lama selain teman-teman di PHP gitu. Next screen deh, coba. Nah ini dari sosoknya kita tidak asing ya, dari bahasa tubuh beliau yang di depan itu, yang berdiri. Joshua ya. Mas Luri masih ingat ini kira-kira siapa ini? Joshua. Ya, Joshua. Jadi Joshua Partogi dulu saya paksa untuk memberikan semacam materi di komunitas Scrum chapter Malang. Kebetulan teman-teman yang diundang adalah teman-teman murni IT itu. Ini kalau nggak salah 2017 ini. Ini sudah Mas Luri, saya sudah pindah pindah kantor itu yang sebelumnya di Ruko, alhamdulillah 2017 sudah bisa menempati gedung baru sehingga agak longgar lah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sebenarnya sebelum Joshua Partogi saya hadirkan di Malang tahun 2016 ini Mas Ivan Darmawan. Ini Mas Ivan nih. Nah, ini Mas Ivan ini saya culik ini. Nah, yang tengah ini ya pakai baju merah ini. Yang duduk, ini Mas Ivan saya culik terus saya perkenalkan dengan sebuah realita bahwa sesungguhnya Scrum, khususnya Scrum ya, ini juga bisa membantu meningkatkan produktivitas dari teman-teman UKM non-IT. Pas ini campur ini mix, ini campur antara teman-teman IT di Malang dengan teman-teman non-IT. Nah, saya kembali lagi yang di screen sebelumnya ini. Ini singkat cerita, saya berhasil menculik Joshua dengan tidak menggunakan jalur yang umum gitu. Kalau jalur umum itu wah, rate-nya beliau pasti pakai dolar itu. Nah, ini pakai dianu aja lah, disuwuk dan dibisiki dengan bahasa hati sehingga Joshua Partogi bersedia luluh lantah gitu ya
dikerjain mulai pagi sampai hampir jam 12 malam itu. Ngobrol mau macam-macam. Rupanya beliau ini cukup mengerti berbagai macam bahasa daerah, termasuk juga. Jadi bahasa Jogja halus itu rupanya beliau juga cukup paham. Memang yang saya jadikan acuan untuk mempelajari Scrum, umumnya Agility ini memang salah satunya adalah Coach Joshua Bartogi. Ini beliau cukup fenomenal dengan bukunya yang agak sedikit provokasi gitu ya, manajemen modern itu. Nah dari beliau ini saya semakin memahami bahwa memang manajemen modern ini memang perlu kita sosialisasikan, perlu kita perkenalkan, bukan hanya di teman-teman komunitas IT atau startup digital itu, tapi juga teman-teman di non-IT. Sesudah hampir 4 tahun ini, menggeluti dunia per-UKM-an, ternyata saya simpulkan justru tantangannya luar biasa ini. Kita tidak hanya berhubungan dengan hal-hal teknikal, ini kan topiknya kan business agility dengan Scrum. Nah ini untungnya menariknya, Scrum versi 2020 kan barusan dirilis nih, kira-kira minggu yang lalu. Nah nanti akan kita bahas sedikit aja gitu. Saya justru ingin mencoba untuk mengcapture dari sisi sudut pandang di sisi manajemen atau organisasi. Nah kalau teman-teman Scrum, insya Allah kalau teman-teman IT sudah sangat hafal, khatam, terus kemudian dipakai setiap hari, jadi saya tidak terlalu membahas untuk technical Scrum-nya, mengingat teman-teman IT sudah luar biasa canggih gitu guys, luar biasa pinter. Yang saya coba ingin fokuskan adalah dari sisi manajemen, bahwa Scrum itu memang benar bisa membantu perubahan organisasi dalam arti membentuk organisasi yang agile. Nah, kita ketahui bersama bahwa organisasi agile ini yang seperti sering disampaikan oleh Joshua, ini merupakan satu opsi yang cukup menarik, sebuah pilihan yang tidak boleh tidak dipilih, artinya sifatnya lebih ke recommended. Dan alhamdulillah cukup terbukti teman-teman, perjalanan yang kami tempuh selama hampir 4 tahun membersamai teman-teman UKM, rupanya challenge-nya itu dari aspek sisi manusianya atau people-nya. Nanti ada beberapa foto dokumentasi, ada beberapa teman UKM yang cukup berhasil menjalankan Scrum menuju organisasi yang agile gitu. Yang di teman-teman di komunitas IT Malang ini menjadi satu dasar, step awal, ini bagaimana saya mencoba untuk mengenalkan Scrum, mengenalkan business agility di UKM non-IT. Ini meeting ini kalau tidak salah mulai sore sampai malam, ada mbak-mbak dan ada beberapa teman-teman. Di situ ada ketua TDA daerah Malang, saat itu dijabat oleh Abah Fajrul yang berbaju merah. Sekarang beliau semakin langsing ini. Terus kemudian Mas Ivan Darmawan, kita juga paham nih. Terus kemudian ada Mas Amri. Cukup banyak ya teman-teman ini. Saya hampir lupa juga ini teman-teman IT. Terus kemudian ada Mas siapa ini, Mas Reza atau siapa itu? Oke, next. Nah ini lebih spesifik. Kalau ini murni teman-teman komunitas IT Scrum Chapter Malang yang diinisiasi oleh Mas Ivan Darmawan. Saya pakai baju batik. Zaman dulu masih belum pakai topi yang seperti ini. Ini gara-gara di komunitas UKM, rambut saya sekarang sudah mulai hilang tuh.
panas lah. Itu perusahaannya luar biasa men-challenge itu. Ini kalau tidak salah pertemuan kedua dengan Mas Ivan. Sebelumnya memang sebelumnya kelas itu saya mengundang Mas Ivan Darmawan in-house training 2016, terus kemudian ada dampak positif yang kami rasakan. Terus selanjutnya saya kumpulkan beberapa teman IT Malang dulu. Terus ini di ruangan saya. Terus kemudian kalau zaman dulu ini Scrum chapter Malang memang rutin ya. Kita sering mengadakan meet up, kita gonta-ganti, kita pindah tempatnya dan seterusnya. Jadi cukup dinamis. Namun hampir 3-4 tahun ini saya sudah benar-benar lost kontak dengan teman-teman komunitas Scrum di Malang. Namun bisa jadi teman-teman di Malang juga memantau itu. Nah, ya teman-teman berpikir, ini pekerjaannya Mbah Doni ini sesuatu yang sebenarnya berisiko gitu. Yang kita hadapi di UKM itu kan orang-orang yang, mohon maaf ya, memang beda jika dibandingkan dengan teman-teman di IT. Kita menghadapi berbagai macam tipikal orang, dalam petik stylenya ada yang style kiai sampai stylenya style preman gitu. Nah ini bagaimana nyekramkan, ini bagaimana mengagilekan teman-teman di UKM non IT sehingga mereka mendapatkan benefit yang optimal itu. Insya Allah saya pastikan bahwa Scrum Business Agility di teman-teman komunitas UKM sekarang ini lagi naik daun ya, cukup viral lah di beberapa komunitas UKM istilah agility, kemudian agile, kemudian Scrum ini sudah sering diperbincangkan dan seterusnya. Nah, kita masuk ke materi yang sebenarnya ini bagi teman-teman IT sudah sangat biasa gitu ya. Saya hanya menjelaskan dari perspektif yang lain yang coba sudah saya sharing, sudah saya sampaikan ke teman-teman UKM non IT dan rupanya berhasil gitu. Nah, memang salah satu syarat agar kita bisa menjelaskan terkait dengan business agility di berbagai komunitas, ini benchmarknya mudah ya. Jika teman-teman di UKM non IT aja bisa, orang-orang jualan ayam, jualan lalapan, pecel lele, bakso, kemudian tukang bangunan, kuli, dan seterusnya, mereka bisa memanfaatkan, bisa mengoptimalkan dari business agility. Idealnya, teman-teman startup, digital startup IT harusnya bisa. Nah, itu poin pentingnya. Nah, sehingga kemarin saya ngobrol dengan Bang Tigor, saya sampaikan juga ke Mas Luri, ini kalau saya diminta untuk menjelaskan coding, jelas saya sudah sangat tertinggal, bahkan lupa sama sekali. Nah, bagaimana kalau kita ulas sesuatu yang berbeda? Nah, gitu ya. Nah, slide-nya ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Ini cara saya menjelaskan atau cara saya meracuni dalam petik ya, meracuni teman-teman UKM agar mereka bersedia dengan kesadaran penuh menerapkan konsep-konsep business agility. Nah, ini kalau saya tanya ke teman-teman UKM yang sudah bersentuhan, yang sudah menikmati benefit business agility, insya Allah bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, apa sih business agility itu? Nah, gitu ya. Nah, singkat cerita, kalau business agility yang kita ketahui bersama, teman-teman, itu kan lebih kepada sebuah kemampuan ya, kemampuan organisasi
atau perusahaan di dalam merespon setiap perubahan secara cepat. Nah, nanti kita bisa menjelaskan teknisnya seperti apa. Nah, ini seperti menggarami samudra. Ini kan teman-teman IT kan pinter-pinter nih. Kalau saya kan mantan ini ya, kalau teman-teman kan masih aktif nih, Pak. Nah, ini kalau bahasa Jawa itu nguyai segoro. Jadi menggarami samudra. Samudra laut itu kan sudah asin, kalau kita kasih garam kan ya percuma gitu ya. Nah, ini saya biasanya gini, mungkin Mas Luri sudah paham ya, teman-teman komunitas IT. Dulu kan saya kan cukup tidak bisa berbicara gitu, Mas Luri. Jadi saya orangnya itu pendiam banget, terus blekak-blekok, ngomong nggak lancar gitu. Nah, tiba-tiba begitu mendampingi teman-teman UKM non IT, keajaiban datang. Tiba-tiba bisa ngomong gitu ya. Ya gitu aja gitu. Nah, saya sampaikan ke teman-teman UKM itu kalau bisa pada level atau tataran filosofi. Jadi sifatnya harus fundamental banget, dan saya menghindari menggunakan istilah, saya menghindari pemilihan kata atau diksi yang terlalu IT banget. Nah gitu. Nah seperti software, terus kemudian testing dan seterusnya itu kan kosakata yang biasa dipakai oleh teman-teman IT, itu saya hindari. Nah, saya sedang menghadapi teman-teman UKM non-IT yang sama sekali tidak paham apa itu IT. Nah, itu. Paling banter mereka ya taunya software aja. Nah, software bagi mereka itu kan sesuatu yang abstrak. Hanya orang pinter yang ngerti lah gitu. Nah, termasuk juga saya sampaikan ke teman-teman UKM, ntar kita menggunakan model komparasi ya. Kalau saya bercerita tentang UKM, non-IT, nanti teman-teman di komunitas IT tinggal membawa ke konteks IT-nya seperti apa. Prinsipnya saya sampaikan agile seperti halnya apa yang disampaikan oleh para mentor kita, bahwa agile itu sesuatu yang sifatnya kalau diterjemahkan secara umum ya dia cepat, lincah, cekatan dan seterusnya. Nah, ini penting saya sampaikan ke teman-teman UKM. Sebenarnya teman-teman di IT pun juga merasakan hal yang sama sih. Ini terkait membentuk kultur, membentuk sebuah mindset bahwa mengerjakan sesuatu itu kalau bisa cepat, tidak pakai lama, jangan kesuwen, nah gitu ya. Pokoknya cepat, terus kemudian bisa lincah. Kalau lincah ini berarti bisa manuver. Kalau cekatan ini seolah-olah saya menyampaikan dengan filosofi cekatan itu, kalau ini citah itu kukunya itu kalau nancep dia pegang sesuatu itu tidak mudah goyah, nah gitu. Nah, kalau cepat berarti speed, kalau lincah berarti manuver, kalau cekatan tidak mudah goyah. Nah, ini bagaimana kita menanamkan mindset kepada tim kita, kepada stakeholder internal, bahwa bukan nanti ya, sekarang pun ya, organisasi yang agile itu akan mendapatkan keuntungan dan bisa dimasukkan sebagai salah satu competitive advantage. Sampai detik ini saya tidak menggunakan istilah if else atau bahasa selekis lah gitu ya, begin end lah gitu. Nah, ini saya sudah lupa banget itu. Nah, cuma begin zoom end tekan enter deal, nah, gitu. Nah, ini mindset agile ini benar-benar saya tanamkan kepada semua stakeholder di sebuah perusahaan. Bukan hanya top management, tapi juga sampai level office boy. Sampai level bawah, semua orang di dalam organisasi itu harus mengenal mindset agile. Nah, gitu. Terus kemudian, nah ini kalau agile itu kan cepat, lincah, cekatan, dan seterusnya. Kalau agility lebih kepada
kadarnya atau derajatnya atau kemampuannya. Nah, ini kalau versi saya, sesudah saya sekian tahun mencoba men-challenge diri saya sendiri, kalau bisa mengagilkan, kalau bisa membawa agility ini ke sebuah organisasi yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Kita bayangkan ya, tukang bakso sudah paham loh 5 core value Scrum. Mereka juga paham 3 pilar Scrum. Terus ini kalau saya acuannya ke Scrum 2017 ya, bahkan mereka pun juga sudah menjalankan Scrum ini, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sekarang menuju ke 3 tahun, bahkan ada yang baru hitungan minggu atau bulan. Nah, ini kemampuan kita berkomunikasi kepada teman-teman, kepada tim kita, itu akan mempengaruhi seberapa efektif konsep business agility ini bisa diterapkan di organisasi. Nah, gitu. Nah, kalau saya membuat sebuah definisi terkait dengan agility, yaitu kemampuan menjadi seberapa cepat, lincah, dan cekatan. Nah, kalau kemampuan menjadi cepat atau kemampuan menjadi lincah dan cekatan, ini berarti organisasi atau perusahaan itu wajib untuk memampukan. Kita tidak bisa berpikir atau kita tidak bisa berharap tiba-tiba individu orang per orang itu tiba-tiba menjadi agile, menjadi cepat, itu tidak bisa ya. Ini kalau tips saya selama sekian tahun, memang organisasi itu harus secara sadar mereka menyelenggarakan sebuah program agar orang-orang yang berada di organisasi itu mempunyai kemampuan menjadi lebih mampu gitu. Kalau konteksnya agile ya berarti lebih cepat dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan dulu kepada shareholder, kepada pemilik perusahaan, business owner, kemudian top management, dengan sebuah statement simple atau statement yang cukup mudah dipahami. Jika kita mempunyai tim, kita mempunyai karyawan, kalau kita mempunyai orang-orang di perusahaan yang tiba-tiba mereka mampu seperti citah itu, yang awalnya kayak cacing, kayak kura-kura gitu ya, kecuali kura-kura ninja gitu ya. Kalau kura-kura ninja kan cepat tuh. Nah, ini dari cacing, kemudian dari sesuatu yang lemot tiba-tiba menjadi citah, itu kan biasanya ini shareholder, kemudian top management berharap memang timnya mempunyai kemampuan untuk lebih cepat, lincah, dan cekatan. Nah, itu. Nah, sesudah konsep mindset agile ini kan sebuah mindset. Kalau agility berarti kemampuan, terus kemudian biasanya saya akan menggabungkan. Nah, kalau business agility seperti apa? Nah, itu ya. Agile, mindset, agility kemampuan. Kalau business agility, ya kira-kira seperti ini. Kemampuan organisasi atau perusahaan untuk merespon setiap perubahan secara cepat. Nah, karena saya juga pernah terjerumus di dunia IT gitu, sehingga saya memahami bahwa perubahan di IT di level operasional itu hitungannya tidak lagi bulan ya, tidak lagi hari. Kadang-kadang change management request itu luar biasa cepat. Pagi customer kita request A, bisa-bisa sore nanti request B, atau bahkan A-nya tidak dipakai, kita pindah ke B. Loh, ini kan developer kita kan pusing tuh. Ya bukan hanya developer, kadang-kadang ya sistem analis dan seterusnya. Nah, justru kita kalau bisa dalam petik beradaptasi, kalau kita bisa merespon terhadap perubahan, itu justru menjadi salah satu competitive advantage. Walaupun kadang-kadang perubahan itu memang tidak mengenakan itu ya.
bagi teman-teman, bagi orang-orang yang mempunyai fixed mindset. Kalau fixed mindset itu ya bahasa sederhananya adalah orang-orang yang mengendaki zona nyaman dan zona aman lah gitu. Nah kalau bisnis agility ya berarti mau tidak mau, suka maupun tidak, organisasi atau perusahaan wajib ini menyelenggarakan program-program atau bahasanya adalah change management project gitu, sehingga setiap individu di dalam organisasi mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan secara cepat. Itu kira-kira ya, kita masih definisi nih. Cuma saya berharap salah satu strategi yang kita pakai untuk mengadopsi agile ini sebenarnya adalah pendekatan human. Nah, jadi human approach ini menurut pengalaman saya, untungnya saya juga pernah terjun di dunia IT cukup lama. Sebenarnya sih kalau diminta tim untuk ngoding ya tinggal dibuka tik, nah gitu aja insya Allah bisa lah gitu. Ibaratnya kan seperti Mas Luri 10 tahun enggak ngoding, tiba-tiba ngoding kan cuma titik cepet kan, nah gitu. Atau orang mengendarai mobil, 4 tahun dia pensiun, terus kemudian diminta lagi untuk nyetir kan insya Allah bisa, nah gitu. Nah, experience selama di dunia IT, terus kemudian saya pindah ke dunia non-IT, dan ini saya coba terjun ke UKM ya, UKM non-IT. Rupanya kunci atau sesuatu yang sifatnya sangat berpengaruh, itu benar-benar pendekatan people atau manusia. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara IT dengan non-IT. Asal perusahaan dihuni oleh manusia, mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa cinta, bahasa kasih sayang, bahasa kemesraan, dan seterusnya. Nah, uniknya kalau di IT memang kita dipenuhi oleh orang-orang atau mayoritas orang-orang IT itu kan luar biasa lah. Egonya itu, wah saya sudah paham itu ya. Jadi bagaimana kita menaklukkan, bagaimana kita mengendalikan masing-masing ego dari individu menjadi dari egosentris menjadi sosiosentris. Next, nah ini kalau teman-teman lihat, saya mencoba untuk membuat semacam tahapan bagaimana kita mengimplementasikan agility ini. Ini kalau diagram atau gambar yang saya share memang saya buat sendiri. Ini berdasarkan wangsit. Kebetulan saya dari Malang ya. Home base saya di Malang. Di Malang itu kan ada beberapa gunung yang cukup menarik. Ada Gunung Arjuno, ada Gunung Semeru, dan ada Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi ini kan identik dengan sesuatu yang sifatnya mistis atau spiritual gitu. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya buat, ada lingkaran kecil yang paling inti itu kita sebut dengan mindset-nya. Jadi mindset agile itu menjadi pusaran atau core, terus kemudian nanti business agility nanti seperti apa, kemudian nanti meningkat menjadi enterprise agility, yang terakhir adalah spiritual enterprise agility. Nah, ini sekali lagi tidak dibagi atau tidak dikhususkan oleh di industri tertentu, ya ini semua sektor, baik IT, non-IT, baik UKM, big company, terserah gitu. Nah ini yang coba saya perkenalkan ke teman-teman. Monggo kalau pengen mendalami framework ini. Nah ini bisa teman-teman lihat setiap lingkaran itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Kalau teman-teman
di dunia IT, startup digital gitu ya, atau digital startup pada umumnya ya, apalagi di negara kita itu memang sebenarnya tidak mudah, atau teman-teman IT mengimplementasikan konsep-konsep agility pun juga sebenarnya tidak mudah. Ini terbukti beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman-teman komunitas IT di Malang. Rupanya mereka juga kaget. Statementnya simple ya, statementnya atau pernyataannya. Statement pernyataan yang dibungkus dengan sebuah pertanyaan. Ini kalau bahasa aslinya seperti ini, kira-kira. Mbak Doni, kok iso yo? Kok bisa ya? Mengenalkan, bahkan mengimplementasikan business agility ke teman-teman UKM-UKM yang tidak punya latar belakang IT. Dan mereka sudah confirm, teman-teman di Malang itu sudah konfirmasi ke beberapa teman yang saya dampingi, saya racuni untuk menerapkan business agility dengan menggunakan Scrum framework gitu. Nah, bahkan di teman-teman di IT ya, di komunitas IT pun juga kesulitan. Ini bagaimana membuat mereka agile gitu dengan menggunakan framework Scrum itu pun juga tidak mudah. Justru yang terjadi sebenarnya mereka sih ingin agar timnya itu agile dengan menggunakan kendaraan Scrum, namun faktanya cukup banyak challenge, cukup banyak tantangan. Sehingga Scrum itu dipakai hanya formalitas dan kadang-kadang terjebak di sisi mechanical. Pokoknya kalau sudah menempelkan sticky note, terus kemudian menggunakan Trello, dan seterusnya, itu dianggap mereka sudah menjalankan Scrum. Nah, padahal Scrum ini kan cukup unik ya. Ini kalau di teman-teman komunitas UKM entrepreneur, cukup banyak program coaching, program mentoring yang diadakan oleh para coach bisnis itu. Ini kalau saya coba sandingkan, Scrum ini mungkin bisa dikategorikan dengan satu tools kalau kita pengen komparasikan semacam 4DX. Nah 4DX dengan Scrum, nah gitu. Nah teman-teman UKM yang sudah terbiasa menggunakan 4DX itu begitu saya perkenalkan Scrum, rupanya mereka lebih tertarik dengan konsep Scrum Framework. Di Scrum itu kan seperti yang kita ketahui, bukan hanya mengatur proses atau seremoni atau sesuatu yang sifatnya mechanical, aktivitas-aktivitas, tapi di Scrum justru menjelaskan sebuah konsep yang menarik terkait dengan perilaku atau behavior dengan adanya Scrum value ya. Kita pahami value atau nilai-nilai itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang di dalam menjalankan aktivitas. Nah, jadi selama hampir 4 tahun ini saya sudah terbiasa untuk membahas sesuatu yang terkait dengan aspek people. Nah, change management atau manajemen perubahan ini bukan sekedar mekanisme operasional, bukan juga sekedar mengubah proses, mekanis, dan seterusnya, tapi juga mengubah mindset, berikutnya juga mengubah perilaku. Nah, nanti dari perilaku, kemudian prinsip akan mempengaruhi budaya.
di sebuah organisasi. Nah, mau tidak mau kita pun juga akan terjun ke dalam sebuah topik terkait dengan leadership. Nah, ini menarik ini. Yang menjadi tantangan kalau di teman-teman IT, ini bagaimana organisasi atau perusahaan mengenalkan sebuah konsep leadership agar orang-orang atau individu-individu di perusahaan itu bisa mempunyai sebuah visi yang sama, sebuah tujuan yang sama, dan seterusnya. Yang saya ketahui ya, pas zaman dulu, waktu saya berinteraksi dengan teman-teman komunitas IT, terutama jamaah Facebookiyah gitu, cukup banyak grup IT yang saya ikuti, mesti ketemu aja dengan Mas Luri, ketemu aja dengan Bang Tigor. Wah, itu satu orang itu beririsan di banyak komunitas. Nah, akhirnya saya secara tidak langsung itu memahami jika tantangan untuk teman-teman di IT menerapkan business agility itu memang di faktor egosentrisnya setiap individu. Nah, kenapa? Cukup banyak sebenarnya faktor atau parameter yang mempengaruhi egosentris individu di teman-teman IT itu cukup dominan. Ya, seperti yang kita ketahui ya, orang IT itu kan termasuk orang-orang pinter gitu. Mereka bisa membayangkan sesuatu yang sifatnya abstrak, terus kemudian mereka adalah teman-teman yang well informed, mereka itu mudah sekali mendapatkan informasi, sehingga pada akhirnya teman-teman di IT, entah sebagai seorang programmer atau developer, kemudian bisa sistem analis, bisnis analis, tester, dan seterusnya, itu merasa mereka itu well educated. Nah, karena mudah mengakses informasi, mereka belajar secara mandiri sehingga menyimpulkan bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang teredukasi dengan cukup baik, walaupun tidak melalui mekanisme pendidikan formal. Nah, seperti itu. Nah, apakah egosentris hanya dimiliki oleh teman-teman IT? Rupanya tidak. Di UKM pun juga sama itu. Bahkan kuli bangunan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun itu pun juga punya egosentris. Tukang pun juga. Ini bukan tukang coding ya, jadi tukang bangunan gitu. Nah, kemudian ada juga penjahit. Penjahit itu yang sudah merasa bertahun-tahun punya pengalaman, mereka pun juga punya egosentris. Sehingga saya simpulkan bahwa egosentris atau menempatkan kebenaran mengacu kepada dirinya sendiri, itu rupanya menjadi sesuatu yang sifatnya manusiawi. Nah, dan itu cocok dengan konsep di Agile Manifesto yang nomor 1, individual dan interaksi lebih penting daripada proses dan tools, kan seperti itu. Nah di sini mindset, kalau mindset itu kan berarti setting pikiran, berarti secara sadar bahwa pikiran itu harus kita atur, kita arahkan dan seterusnya. Termasuk juga individu di organisasi kita itu harus kita atur gitu ya. Kita atur, kita alignment-kan, kita selaraskan dengan tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi dan seterusnya kan lebih biasa disebut dengan visi perusahaan gitu. Challenge pertama di dalam menerapkan framework agility ini adalah mengatur atau kita mengelola, mengarahkan agar setiap individu di organisasi mempunyai mindset yang sama. Nah gitu. Walaupun secara natural mereka itu unik. Individu-individu itu punya semacam keunikan yang tidak sama gitu ya. Jadi si A
kecenderungannya seperti ini, si B, dan seterusnya. Nah, mengingat mereka itu berada dalam satu wadah yang sama, yaitu organisasi atau perusahaan, mau tidak mau, mereka pun juga harus mengikuti mindset-nya perusahaan. Jadi tidak bisa digebiah uyah. Gebiah uyah itu apa ya? Disamaratakan, atau tidak bisa kita anggap kalau individu itu artinya merdeka bebas, tidak. Jika mereka hidup sendirian, oke lah. Mereka menggunakan hukum bahwa tidak bisa diatur, itu boleh. Tapi kalau mereka berinteraksi, kalau mereka berada dalam satu wadah yang sama, yaitu perusahaan, maka ini perlu kita atur. Nah, di sini. Nah, ini just info berdasarkan experience pengalaman saya membantu teman-teman di UKM untuk menerapkan business agility. Ini cukup unik, cukup menantang banget. Lebih mudah memberikan pemahaman mindset agile kepada teman-teman di komunitas IT daripada yang non-IT. Kan kita paham nih kalau teman-teman di komunitas IT kan orang-orang yang pinter ya, secara intelektual mereka cukup pinter lah, sehingga kalau diajak untuk memahami sesuatu itu lebih mudah. Nah, ini kalau di UKM luar biasa teman-teman, challenge-nya tidak mudah. Ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, SMA dengan berbagai macam background, berbagai macam latar belakang sosial, kemudian pendidikan. Bahkan kita pun harus memperhatikan local wisdom. Tidak sama cara menanamkan mindset agile di suatu daerah A, terus kemudian ini kita paksakan dengan cara yang sama untuk daerah B. Masing-masing daerah, masing-masing lokasi atau tempat itu mempunyai pendekatan yang berbeda. Local wisdom benar-benar tidak boleh kita abaikan. Misalnya, ini contoh, kita menjelaskan mindset agile. Mindset agile berarti sesuatu harus dikerjakan secara cepat, secara lincah, juga cekatan. Antara teman-teman di Malang, kemudian kita jelaskan dengan mindset yang sama, namun beda partisipan. Misalkan di daerah Kalimantan atau Papua, kebetulan salah satu teman UKM yang kami bantu juga ada di Papua, di Wamena, ada di Sentani dan seterusnya. Ini beda. Jadi kultur akan mempengaruhi cara, mempengaruhi strategi bagaimana kita menanamkan mindset agile. Nah, prinsipnya kita tidak boleh atau kita jangan berpindah ke layer berikutnya jika layer di dalam itu belum kelar, belum beres gitu. Jika mindset agile ini belum bisa kita tanamkan kepada individu, ini akan bermasalah jika kita membahas yang lebih high level seperti business agility. Kalau business agility ini sudah melibatkan tim, artinya tidak hanya satu individu atau dua individu, tapi cukup banyak individu. Nah, kalau individu-individu gagal memahami agile mindset, ya nanti akan menimbulkan kekacauan dan seterusnya. Nah, sesudah individu-individu itu kita dekati dan seterusnya, terus kemudian kita sampaikan maksud dan tujuan kenapa kok kita harus menanamkan pola pikir, setting pikiran, agile dan seterusnya. Ini ada beberapa cara, ada beberapa strategi pula, dan cukup banyaklah hal yang perlu kita perhatikan. Alhamdulillah kalau di UKM selama hampir 4 tahun ini, 3 tahun berjalan, 4 tahun berjalan ini insya Allah itu ya, jika kita masih menghadapi manusia, ini pada dasarnya mereka bisa diarahkan, mereka bisa diberi pemahaman, sehingga ada beberapa cerita
bahkan tukang atau kuli bangunan yang bertato dan seterusnya, itu pun bisa meneteskan air mata gitu. Diminta atau dimohon untuk mengubah cara berpikir. Kalau kita ketahui ya, kebetulan saya juga punya salah satu unit bisnis di developer properti, menghadapi orang seperti kuli bangunan dan tukang itu tidak gampang. Kita harus menyelaraskan diri, kita harus menyesuaikan mulai dari gaya bahasa, kemudian kebiasaan dan seterusnya, sehingga kehadiran kita untuk menyentuh hatinya mereka itu akan optimal. Ini ada teman di Nganjuk itu, tukang dan kuli bisa nangis gitu. Kita ajak, kenapa sih kita kok harus agile? Kenapa kok kita harus kerja itu inisiatif, tidak perlu diperintah, kita harus bekerja itu sesuai dengan niatan yang baik dan seterusnya. Nah, ini teman-teman di komunitas IT tinggal switching aja ya, kan hampir sama nih. Kalau programmer, developer, kemudian sistem analis, bisnis analis kan juga masih membawa, karena dia manusia pasti membawa sifat egosentris, itu nanti tinggal di switch aja gitu nggih. Idealnya atau harusnya kalau tukang atau kuli bangunan aja bisa sampai nangis itu ya, itu teman-teman di IT pun harusnya bisa. Nah gitu. Bagaimana kita menurunkan tingkat egosentrisnya mereka. Nah, sesudah individu-individu mempunyai mindset agile yang sama, gitu, nanti challenge berikutnya adalah membawa ke layar berikutnya. Ini kalau individu-individu dibiarin, mereka punya mindset. Kalau mindset ini kan masih abstraksi, ya, masih abstrak, sesuatu yang belum bisa diimplementasikan, dia sifatnya tidak real, karena agile ini mindset, keyakinan, pola pikir, ini harus segera ditransfer, diwujudkan dalam sebuah fase implementasi. Nah, ini berarti berada di layar 2, yaitu business agility. Kalau business agility, subjeknya adalah tim, disinilah kita memerlukan sebuah kendaraan untuk mewujudkan mindset agile. Nah, yang menarik dari sekian banyak metode, framework, atau apapun lah, tools dan seterusnya, saya cukup merekomendasikan Scrum. Ini sama sekali tidak ada sponsor ya, jadi tidak ada satu pihak yang meracuni saya atau mempengaruhi saya untuk mengendorse Scrum, sama sekali enggak. Scrum ini memang saya secara pribadi saya pilih sesudah mempelajari cukup banyak gitu, cukup banyak tools yang lain atau kendaraan yang lain. Alasannya simple, ya karena Scrum itu simple. Nah gitu, Scrum itu simple. Bukan berarti Scrum adalah the most powerful, bukan ya. Jadi nanti teman-teman, apalagi teman-teman di IT itu kan cukup banyak cara untuk menuju agile gitu. Boleh menggunakan Kanban, pakai Scrumban, pakai Safe dan seterusnya, pakai XP programming. Saya sudah lupa lah gitu istilah-istilah yang bahasa aneh-aneh dari planet Pluto itu saya sudah lupa, saya hanya milih yang Scrum aja. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbah Ken Swaber dan Jeff Sutherland, bahwa Scrum ini kalau versi 2017 ada 3 sifat, yaitu light, ringan, kemudian mudah dipahami. Yang nomor 3 ini yang sulit untuk dikuasai. Nah, itu sulit untuk dikuasai itu bukan berarti sama dengan sulit dipahami ya. Kalau Scrum dipahami cukup mudah, apalagi yang Scrum 2020 ini hanya 13 halaman. Kalau ditambah sama cover hanya 14 halaman itu. Cukup banyak perbedaan. Insya Allah nanti teman-teman UKM pun dalam waktu dekat akan saya kumpulkan kembali untuk upgrading lah gitu ya. Scrum 2020 akan sangat powerful dan sangat cocok dengan
organisasi non-IT. Nah, dibandingkan dengan Scrum 2017. Sehingga saya sampaikan ke beberapa kesempatan minggu kemarin, Scrum 2020 ini justru membela, justru mendengar feedback dari teman-teman di sektor industri non-IT gitu. Nah, kita yang di fase kedua, Business Agility, kita harus pakai kendaraan agar sesuatu yang sifatnya abstrak itu bisa diimplementasikan. Kalau hanya abstraksi, percuma gitu ya, harus bisa diimplementasikan sehingga pilihannya adalah Scrum. Nah, nanti di level ketiga, Enterprise Agility, dan yang keempat, Spiritual Enterprise Agility, tidak saya bahas di kesempatan ini, karena memang ini berada di orbit yang lebih tinggi lagi. Kebetulan saat ini saya dengan beberapa teman UKM yang mau scale up, ini sudah menjalani fase Enterprise Agility. Jadi nanti teman-teman IT, komunitas IT nanti jangan kaget gitu ya. Rupanya UKM itu ngerti banget bisnis proses, ngerti banget automation, ngerti sistem, ngerti bisnis analis dan seterusnya. Itu memang kami ajarkan di level ketiga, Enterprise Agility. Bahkan mereka pun juga paham, bahkan lebih paham, bisa jadi lebih paham daripada teman-teman developer. Nah, karena Enterprise Agility ini kita helikopter view-nya akan semakin tinggi dan melihat bahwa organisasi, apalagi kalau ini perusahaan, sesuatu yang harus profitable. Nah, kalau organisasinya yang non-profit, misalkan seperti government dan seterusnya, ya berarti organisasi itu harus mendelivery value kepada customer-nya dan seterusnya. Nah, kalau pamungkasnya, spiritual enterprise agility, wah ini tambah, ini nanti dulu deh, ini soalnya materinya sesuatu yang sifatnya lebih dalam, lebih deep gitu ya. Agility itu bisa menguak the meaning of life. Apa sih makna hidup dan seterusnya. Nah, itu. Nah, teman-teman yang kebetulan business owner, yang mempunyai perusahaan, mempunyai organisasi profit, kalau kita bicara spiritual enterprise agility, ini kita sudah tidak bicara lagi untung dan rugi yang sifatnya di dunia gitu. Kita memaknai bahwa hidup itu rupanya mempunyai makna, punya arti, bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan sekedar bermain, bukan hanya sekedar tidur dan seterusnya gitu. Nah, ini COVID ini. Jadi alhamdulillah teman-teman. Mas Luri, nanti saya kalau sudah waktunya habis di-cut aja ya itu. Soalnya memang kalau di teman-teman UKM itu pasti gini, terus Mbak, terus wah gitu. Kayak apa gitu. 15 Nah gini. menit lagi aja Mbak Don. 15 menit. Ya 15 menit itu lagi ya, cepat ini gampang nih. Yang memang yang cukup banyak tadi adalah justru di mindset-nya gitu. Nah, kalau peranan bisnis agility di dalam masa pandemi cukup banyak. Teman-teman bisa screenshot gitu ya slide ini. Jadi menjaga psikologis tim tetap stabil, melakukan adaptasi secara cepat dan seterusnya. Pokoknya kalau peranan bisnis agility sesuatu yang sifatnya positif lah. Dan ini sudah terbukti teman-teman di teman-teman UKM kalau tidak salah hampir lebih dari 20 UKM yang sudah saya antarkan, mereka membentuk organisasi yang lebih agile dibandingkan dengan sebelumnya. Dan alhamdulillah selama masa pandemi ini mereka sangat stabil dari sisi omset, bahkan ada yang meningkat. Nah gitu. Nah ini menarik. Kita bicaranya business agility, bukan hanya Scrum ya. Scrum itu kan salah satu kendaraan. Nah ini berdasarkan experience juga gitu selama hampir 4 tahun ini. Business agility itu kita sebenarnya tidak hanya mengurusi orang, tapi juga mengurusi terkait dengan
interaksi mereka, soft skill, terus kemudian ada juga yang disebut dengan interpersonal skill. Nanti kalau kita menggunakan agile leadership, insya Allah soft skill itu akan dibangun, akan terbangun dengan cukup mudah. Terus kemudian kita juga harus menyediakan environment, lingkungan yang menciptakan budaya-budaya agility di organisasi itu. Terakhir adalah agile governance. Tata kelola perusahaan pun juga harus kita adopsi sesuai dengan mindset agile, yaitu tata kelola pun harus adaptif itu ya. Nah, kalau agile people, saya menyarankan teman-teman menerapkan Scrum setiap hari, every single day itu. Insya Allah nanti kita bisa membentuk orang-orang yang punya mindset agile itu. Terus kemudian kalau agile leadership, kita pakai konsep 3C, 9 prinsip, communication, commitment, collaboration. Nanti teman-teman bisa langsung cari ya di Google dan seterusnya gitu terkait dengan agile leadership, dan ini cukup powerful. Ini bagaimana kita mengajak, bagaimana kita menginfluence bahkan orang-orang yang masuk kategori difficult people. Di beberapa kasus, bahkan toxic people pun bisa kita netralisir. Bahkan dia menjadi agent of change. Nah, gitu. Kita pakai racian atau pakai resep agile leadership cukup powerful. Kemudian agile culture, ya kita ciptakan lingkungan dan seterusnya yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau agile governance, ini saya pakai 5 layer untuk menyusun tata kelola, yaitu kita tetapkan business policy, business rule, business process, SOP, dan instruksi kerja. Ini disusun pula secara adaptif. Nah, screen ini bisa teman-teman capture ya. Sebenarnya bisa teman-teman dapatkan di salah satu artikel yang dibuat oleh McKinsey. McKinsey itu kan sampai sekarang masih menduduki nomor 1 untuk konsultan manajemen bisnis level dunia. Teman-teman bisa membaca secara mandiri dan insya Allah teman-teman cukup paham lah berbagai macam model atau karakter organisasi jika kita tinjau dari 2 aspek, yaitu kemampuan untuk bergerak secara dinamis. Yang aspek berikutnya adalah kestabilan organisasi itu. Nah, ini yang menarik ya. Teman-teman bisa mengamati adanya 2 model organisasi, yaitu organisasi dengan konsep tradisional, dengan yang kedua adalah organisasi agile. Ini semua organisasi tidak hanya non-IT, UKM, justru yang teman-teman di IT pun juga harus memahami ini juga ya. Pengawasan proses centric nanti ke people centric, tipikalnya yang dulunya command and control kita ubah menjadi leadership dan kolaborasi, dan seterusnya. Komunikasi ini kita menggunakan yang informal dan terus menerus. Ini kalau teman-teman menggunakan Scrum, insya Allah sudah hampir mayoritas ini kita bisa bermigrasi dari pengelolaan organisasi yang tradisional menuju yang ke agile itu. Terus kemudian yang cukup menarik di sini ada elemen kesalahan. Kalau organisasi tradisional menganggap bahwa kesalahan itu sesuatu yang sifatnya dihindari sehingga dikenal dengan konsep hukuman atau punishment. Namun kalau organisasi agile, problem atau kesalahan itu dianggap sebagai sebuah cara agar kita belajar. Hierarkinya top down, kita ubah menjadi bottom up. Nah, nanti agile leadership teman-teman bisa pelajari ya. Di sini cukup mudah. Nah, saya akan menjelaskan ini salah satu teman-teman UKM yang dulu mempunyai permasalahan di dalam menata people. Alhamdulillah sekarang mereka luar biasa. Ini ada di Kediri, luar biasa meningkat
cukup pesat, hanya butuh waktu 2 tahun. Di sini berbagai macam latar belakang pendidikan, dan tempatnya di desa gitu, bukan di kota gitu ya. Mereka alhamdulillah sekarang menikmati business agility. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebelah kanan itu ada flip chart tulisan manual saya tahun 2018. Saya niru Joshua enggak bisa itu. Itu kalau Joshua Partogi ngelukis luar biasa pinter tuh. Dia jiwa artnya itu ada gitu. Terus kemudian yang sebelah kiri ini teman-teman semacam tukang ya, tukang las, tukang potong besi dan seterusnya. Mereka juga sudah agile gitu. Mereka menggunakan Scrum. Terus kemudian mereka juga punya semacam papan Kanban, Scrum board dan seterusnya. Terus ini di 2020 alhamdulillah selama 2 tahun perkembangan bisnisnya cukup luar biasa. Dari 50-60 orang sekarang menembus hampir 300 orang itu. Terus ini ada yang di bakso bakar SS. Ini menarik, dulu 37 orang, terus menyisakan 2 orang lama, jadi 35 orang hilang gitu, digantikan dengan orang-orang baru, dengan menggunakan jumlah people separuh, omset meningkat 3 kali lipat hanya dalam waktu hampir 1,5 tahunan lah. Ini benar-benar kita bersihkan orang-orang yang tidak mau berubah dan seterusnya. Terus mereka juga sudah memahami yang disebut dengan komitmen. Tidak ada punishment yang bersifat korporasi level. Jadi kalau ada hukuman-hukuman itu sebenarnya adalah sebagai bentuk pembelajaran dan antar tim beda-beda. Ini saya terinspirasi juga oleh Mbah Luri, Mas Luri gitu. Pokoknya ilmunya Mas Luri saya pakai lah itu, banyak lah itu. Terima kasih Mas Luri, Mbah Luri, gitu ya. Terus ini cukup menarik, bahkan agility, kemampuan seseorang untuk lebih cepat dan seterusnya itu bukan hanya dimiliki oleh karyawan, bahkan adik-adik prakerin SMK pun itu juga sekarang sudah agile. Ada adik-adik SMK yang kalau pulang itu harus diminta pulang. Kalau enggak mereka biasanya senangnya tidur di kantor. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa banget business agility, Scrum ini mengubah life-nya teman-teman di mana work life-nya di organisasi cukup excited dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Bahkan tukang kuli bangunan pun juga punya backlog. Mereka memahami backlog sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kuli bangunan ini masih konsisten. Ini sudah hampir 2 tahun ini ya. Backlog apa, kemudian definition of done itu seperti apa, product owner, scrum master, kalau dulu development team, sekarang kan diganti developers gitu. Insya Allah mereka juga paham. Ini teman-teman yang sudah agile gitu ya. Terus ini ada beberapa tips untuk menjalani agile adoption yang saya buat dan saya susun serta bisa diimplementasikan oleh teman-teman. Singkat cerita mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang versi lama ya. Habis ini kita update dengan Scrum 2020. Mungkin begitu Mas Luri. Iya Mas Don, wah luar biasa ini. Seru banget, yang biasanya kita tahu agility di dunia development, entah IT, marketing, ini di UMKM nih. Luar biasa, di luar pemahaman saya nih. Amazing, Mbah. Ini pasti harusnya akan ada banyak pertanyaan dari teman-teman, terutama yang udah bergerak di bidang agility di bidang IT, khususnya di development. Ini ada tim IT menangis ya. Ada pertanyaan sih di chat, saya bacakan satu-satu dulu kali ya. Ya boleh. Ya,
tadi dari ini Mas atau Mbak ya, Arifah. Nah, tadi bertanya Pak Doni, edukasi ke grassroots prosesnya bagaimana? Bisa di-share dan berbagi tipsnya. Mas, sebentar ya. Ini gimana? Grassroots, Edukasi ke grassroots prosesnya bagaimana? grassroots ini bahasanya mengerikan ya. Nah gini, yang bertanya, mohon maaf, namanya siapa, Mas Luri? Arifah, Arifah. Mbak Arifah ya. Ini Mbak Arifah Mbak. punya di IT atau sektor apa? Non IT atau benar-benar di IT? Kurang tahu ini. Mungkin Anggap Mbak aja Arifah bisa, kalau belum tahu Mbak. di IT ya, Ya. seperti yang saya sampaikan, salah satu unit bisnis kami kan juga masih ada yang di IT gitu. Prinsipnya sama kok antara yang IT dengan non IT. Bisa kalau teman-teman punya HR atau human capital nanti, atau mungkin juga punya agile coach, atau bisa juga top management diminta atau disarankan melakukan semacam ngobrol bareng secara informal. Nah, kalau kita lihat di sini nanti di agile leadership itu di fase kelima atau prinsip kelima. Prinsip kelima itu berbunyi engaging. Ini ada nih. Engaging ini kedekatan emosional akan, sebenarnya kita pakai yang ini aja ya. Pakai tipsnya itu pakai yang fase developing, reflecting, sama learning. Kita kasih contoh. Kalau kita bicara grassroots, ini kan berarti layer yang paling bawah ya. Kita kalau menyampaikan ide atau gagasan terkait dengan perubahan, kita berikan contoh, Mbak. Ibaratnya kita jangan instruksional ya. Jangan kita, bahkan saya sangat melarang, tidak menganjurkan, melarang teman-teman untuk memaksakan perubahan. Dasar perubahan itu adalah awareness, kesadaran. Nah, kesadaran itu kita bentuk dengan kita melakukan komunikasi yang efektif. Di fase developing ini, kita berikan contoh. Kita sebagai team leader atau kita sebagai top management atau business owner, salah satu contoh kita pengen agile itu ya kita inisiatif lah. Kita tidak perlu diperintah. Itu harus benar-benar kita berikan contoh. Nah, terus yang kedua, teman-teman diskusi aja. Nah, di sini nanti reflecting itu berbunyi bahwa kita meningkatkan kualitas berpikir, tim kita itu akan meningkatkan outcome. Jadi diajak diskusi, Mbak. Di informal ya, di waktu-waktu informal, misalkan makan siang boleh, atau sesekali diadain gathering gitu. Tapi sifatnya bukan pemaksaan. Nah, kita ajak ngomong dari hati ke hati. Bahkan di Bogor, ini unik, owner itu, business owner, memberikan semacam kesempatan untuk bicara one on one. Dia punya hampir 80 karyawan. Itu disediakan waktu. Ada juga yang di tempat lain. Ini business owner saya sarankan untuk membuka diri, ngobrol dengan timnya. Kalau business owner terbiasa rekreasi ke luar negeri, ya sudahlah, tinggalkan dulu lah. Kita urusi tim kita, jak ngomong. Dengan active listening, jangan kita berbicara apapun, kita dengarkan aja, kita catat apa yang mereka inginkan. Nah, terus kemudian nanti di sini nomor 4, inspiring. Inspiring itu sebenarnya mereka grassroots itu bisa kok diajak ngomong itu. Kita bicaranya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami. Kita
kita berbicara itu apa adanya. People require meaning and purpose. Jadi orang-orang itu membutuhkan makna dan tujuan. Nah, tujuannya kita berubah untuk apa? Terus kemudian juga jangan lupa bahwa setiap individu atau setiap orang itu mempunyai motivasi, Mbak. Jadi motivasi antar individu pun macam-macam. Nah, ini kita harus sampaikan bahwa motivasi yang benar, motivasi yang baik, dan motivasi yang mendatangkan kerahmatan, ini ada 3 layer ya, 3 layer derajat kebenaran, benar, baik, sama rahmat. Ini benar-benar kita sampaikan bahwa perubahan itu bukan hanya sesuatu yang benar, tapi akan mendatangkan kebaikan. Nah, tergantung motivasinya. Kalau motivasi yang idealnya yang kita terima dari sisi organisasi itu ada 3, motivasi finansial, motivasi sosial, sama motivasi spiritual. Ini paling gampang. Jika mau ikut perubahan, nanti otomatis pendapatannya akan naik dengan mekanisme seperti ini. Di Bogor, just info ya, ada dua teman-teman yang baru menjalankan agility ini. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan 2 bulan menjalankan business agility dengan menggunakan Scrum, omset naik 500%. Nah, jadi sampai ownernya itu bingung, Mbak Doni kok bisa ya? Wah gitu. Ada juga yang 3 minggu, hanya 3 minggu menjalankan business agility, itu omset naik 100%. Ownernya juga shock. Mbah, ini punya ajian apa sih, Mbah? Kok bisa seperti ini? Dan itu seperti hal-hal seperti itu sudah biasa, teman-teman. Nah, memang kita jangan sekali-sekali menganggap bahwa orang itu gini, kita jangan mudah mengkategorikan seseorang sebagai difficult people. Jangan-jangan kita sendiri yang difficult gitu loh. Nah, ini saya sampaikan, bahkan saya berikan semacam tips kepada teman-teman business owner. Sebaiknya teman-teman business owner itu melakukan pengakuan dosa lah itu. Jadi pengakuan dosa terlebih dulu sebelum ngobrol dengan timnya lah itu. Kan saya kan terinspirasi oleh salah satu mentor saya. Jika anak buahnya telo, itu yang lebih telo itu adalah pemimpinnya. Nah gitu. Dan saya pun juga menggunakan hal yang sama ke tim saya juga, bahwa saya yang paling bersalah, saya yang paling telo, dan saya yang paling bodoh. Dan saya mau berubah lebih baik dan seterusnya. Ayo teman-teman, punya feedback apa, punya masukan apa, dan seterusnya. Cuma itu aja, Mbak. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang perlu dipersulit. Kita ngomong mereka, kita ajak mereka ngomong, kita sentuh mereka, dan kita menempatkan diri di posisi yang benar-benar sama, sederajat, dan seterusnya. Dan jangan sekali-sekali mudah untuk menjustifikasi orang lain sebagai difficult people. Seperti itu, Mas Turi. Ini jadi apa ya? Dari jawaban tadi ini akan muncul pertanyaan yang lain lagi dari saya nih, banyak nih. Misalkan tadi kan ada yang 1, 2, 3, ada apa tadi? Developing, reflecting, Nah, sama reflecting. Kalau saya sih melihatnya mirroring kali ya, ke orang melihat ke lead-nya, mencontohkan. Kalau mencontohkan, merefleksikan, artinya yang memberikan contoh mesti bisa tentang agility dulu. Yes, betul. Artinya betul. yang diajarkan mesti kemana dulu, yang di top layer-nya atau di bottom layer-nya? Yang contoh, ini memang akhirnya menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa layer atas itu harus agile terlebih dahulu. Itu message-nya. Ini artinya mau nggak mau ya, saya nggak tahu nanti pembagiannya dilakukan pada saat bersamaan atau dilakukan dari paling top dulu, dari CEO-nya, kemudian dari manajerialnya ke bawah, ataukah ada tips bisa dilakukan bersamaan? Ini kalau pada umumnya ya, kan
kan kebanyakan teman-teman yang pengen mengadopsi agility ini kan mesti berangkat dari permasalahan. Nah itu. Dan ini sudah saya buktikan, permasalahan terbesar justru di level atas. Nah, Ya level business owner-nya gitu. Saya dulu pun juga sama gitu ya. Jadi saya itu juga mantan orang yang bermasalah gitu ya. sama Mas. Asik-asik ini artinya yang atas mesti dibenerin dulu kan sebelum Iya, sampai di betul, betul. Itu sudah menjadi rumusan ya. Bahkan ada yang ngotot, ini ada yang ngotot bahwa business owner tidak merasa bermasalah gitu. Sampai Mhm. sekarang ya timnya tidak pernah muncul. Justru turnover-nya cukup tinggi dan sangat tinggi gitu. Nah, gitu. Menarik ya. Saya terkesima nih. Oke, ada lagi nih pertanyaan Mas Yun. Dari Mas Dedi Supardi. Contoh program untuk menjadikan human atau tim agar punya mindset agile seperti apa, Mas? Oh, gitu. Ya programnya simpel ya, kita bisa ajak mereka ke warung kopi kalau suka kopi gitu, atau rokokan bareng. Nah ini menarik. Ini saya paling ekstrim aja ya. Sebenarnya cukup banyak eh, video-video gitu ya. Ini salah satu program atau acara yang bisa kita selenggarakan. Ini mantan preman loh ini. Jadi kuli bangunan dan seterusnya. Ini diajak ngobrol bareng boleh. Terus kemudian di video-video yang lain tuh ada dokumentasi, bahkan leader itu terpaksa harus belajar ngerokok, itu juga ada. Terus mereka, para leader itu menjenguk lokasi bangunan, ada semacam rumah dibangun itu, di jam istirahat pada saat kuli dan tukang bangunan itu, mereka istirahat ya dijagongin apa ya? Ya ditemenin ngomong gitu. Oke, ya, ya. Ditemenin ngomong dengan lesehan, dengan rokok, dengan ngopi dan seterusnya. Jadi intinya jangan yang terlalu formal ya. Kalau ini pas acara formal ini yang ngumpul-ngumpul, pas acara formal dan kita memang harus seperti itu. Orangnya suka ngerokok ya diperbolehkan lah. Kan sambil bertahap gitu ya. Nah, sambil bertahap. Jadi pakai aja yang informal, Mas. Oh, Informal. Tidak perlu harus sewa hotel, lobby dan seterusnya, tidak perlu harus bertamasya ke luar negeri, tidak perlu nanti buang-buang duit itu. iya, iya. Betul, betul. Setuju nih. Menarik sekali. Nah, dengan pendekatan-pendekatan pendekatan itu, ada nggak sih yang menolak? Mungkin Ada, ada. ada, Wow, ada itu yang karena justru sudah lama di zona nyaman ya? ya ini justru kalau saya dengan business owner itu berpikirnya risiko terburuk, Mas. Nah ini yang contoh ya di sini ini bukan hanya menolak loh ya. 37 37 karyawan, 35 hilang. Nah, itu kan bukan hanya menolak, terus pergi gitu. Dan ada beberapa cara, ada beberapa strategi. Ini perubahan ongoing, berlangsung, namun tidak mempengaruhi operasional bisnis. Nah, itu yang justru challenge-nya ada di situ ya, bukan sekedar menolak. Bahkan terburuknya satu orang manajer hilang membawa gerbong, ah itu sudah kita antisipasi gitu. Hmm. Ya kalau menolak pasti ada. Nah, antisipasinya apa, Mas? Antisipasinya kita bisa menggunakan yang namanya jurus gelombang cinta, the Wah, wave of love, wah itu. pemenang. Nah, jadi itu jurus yang saya buat itu ya. Memang kita itu harus mengadakan perubahan itu secara bertahap, Mas Luri. Tidak bisa langsung langsung ekstrim, tidak bisa ya. Kalau di bakso bakar ini setidaknya butuh waktu 3 bulan itu aja untuk menyeleksi orang-orang dan butuh waktu sampai 6 bulan sehingga business agility with Scrum ini bisa dijalankan dengan cukup baik.
Nah gitu. Antisipasinya kita lakukan secara bertahap dari level manajemen dulu, bahkan di level manajemen pun juga ada resistensi, tidak apa-apa. Bahkan kondisi terburuk kita tutup bisnis paling hanya 1 minggu lah maksimal. Oh, Itu aja bisa dipakai nanti. Misalkan ya outlet sedang renovasi, wah itu aja kan bisa gitu. apapun alasan bisa dibuat lah Wah bisa lah itu. demi mencapai omset yang berlipat ya. Iya betul. Nah sekarang ini ownernya happy mas ini. Wow. Hampir hampir ditutup ini. Jadi bakso ini harusnya mau ditutup sesudah 7 tahun dibuka, ditutup. Terus saya sampaikan kepada ownernya, bos jangan ditutup, jangan ditutup bos. Ini kalau saya terawang ini bagus ini. Wah, rupanya beliau mengikuti. Ini berarti jadi bisnis consulting jadinya. Nah memang saya sekarang seperti itu, Mas Luri. Menghidupkan company yang udah mau rubuh Iya ya. betul, betul mas. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Nur Hidayat. Kayaknya kena disconnect beliaunya. Di dalam timnya Mas Nur Hidayat, itu ada beberapa anggota tim yang baru, yang levelnya masih junior, masih baru lulus SMK. Ada nggak sih tips agar mereka bisa belajar dengan cepat, atau ada anggota lain yang jarang ngomong atau introvert biasanya, report progress pun nggak pernah. Ini ada tipsnya nggak, Pak? Yes, betul. Nah gini, Nuri, iya. Nuri, dari Mas Nur, Mas Nur. Oh Mas Nur, Hidayat. Mas Nur Hidayat. Oh Mas Mbah Nur toh. Iya. Walah Mbah Nur Depok. Oke. Salam kenal Mas Nur. Wah sudah lama banget ini. Sekarang tambah cakep. Mas Nur ini dulu pernah ngisi di tempat kami loh waktu zaman ruko itu. Oh. Ya, kalau tipsnya begini, selamat malam Mas Nur, salam kangen banget. Wah ini Selamat senior saya malam. ini, senior saya yang sudah hilang kemana nih? Oh, kebalik saya yang hilang ini ya. Nah gini, alhamdulillah tim saya dulu pernah didampingi Mas Nur, walaupun tim saya semuanya hilang itu. Soalnya Mas Nur dulu kan waktu di zaman ruko, sekarang teman-teman di ruko sudah hilang semuanya. Sekarang justru orang baru, dan alhamdulillah pula di tempat kami mayoritas adalah lulusan SMK. Kami kalau untuk yang di IT mungkin saya bisa mengambil contoh di tempat kami ya, bukan di bakso bakar atau yang lain itu. Ini simpel Mas Nur. Kalau memang adik-adik X atau lulusan SMK ini langsung aja cemplungkan berarti dijoinkan, digabungkan, diajak satu tim dengan yang sudah senior. Di tempat kami memang seperti itu. Dan alhamdulillah cepat. Bahkan di project-project enterprise, di big company, cukup besar itu ya, customer kami yang korporasi besar, itu bahkan seolah-olah PIC-nya atau orang-orang yang bertanggung jawab itu justru dari lulusan SMK yang baru 1 tahun dan cukup mendapat apresiasi dari pihak customer itu. Ya jadi kita mixkan, kita joinkan, kita cemplungkan langsung ke tim inti itu. Itu tipsnya seperti itu aja. Terus kalau kita menggunakan Scrum kan mau tidak mau mereka akan berinteraksi setiap hari kan itu. Mungkin seperti itu, Suhu Nur Hidayat. Waduh, kangen saya ini Mas. Kok masih Mbah, itu biasanya kita manggilnya kan Mbah itu kan. Ya. Kangen sama senyuman beliau ini, wah luar biasa ini. Gimana Mas Nur, tanggapannya Mas Nur? Dicoba, ntar tak coba digabungin sama tim yang mungkin yang sudah senior. Cuma yang ini aja nih, yang modelnya orang-orang yang introvert yang jarang ngomong, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Bisa. Gitu. Bisa Mas Nur, bisa. Di tempat kami orangnya kan Mas Nur dulu kan juga sama Mas Luri atau teman-teman senior yang lain kan
cukup mengenal saya kan. Saya dulu kan orangnya kan juga introvert, terus susah ngomong itu. Tiba-tiba sekarang bisa ngomong itu ya harus diajak. Yang penting gini, kita menciptakan environment, lingkungan agar mereka itu bisa bersatu, membaur. Terus kemudian yang teman-teman senior pun kita ajak ngobrol juga, bahwa kalau semakin kita membuat adik-adik pinter, itu sejatinya akan memudahkan mereka juga, memudahkan para senior. Terus kemudian ambil juga sebuah komitmen, jika nanti adik-adik junior dalam petik ya, mungkin mengalami atau melakukan kesalahan, jangan mudah untuk dibully lah itu. Walaupun niatnya bully itu baik gitu ya. Ini kan kelemahan yang introvert ini kan sebenarnya kita justru tidak tahu apakah dia senang, happy, susah, sedih, marah kan tidak tahu gitu ya. Nah di sini teman-teman dari Human Capital atau mungkin pihak owner itu memberikan semacam memintalah komitmen kepada yang senior. Semakin adik-adik ini pinter, semakin adik-adik ini bisa mandiri, itu akan memudahkan yang senior dalam petik seperti itu. Dicoba aja Mas Nur. Di tempat kami lulusan SMK menjadi backbone-nya ini. Siap Mas, tak coba kalau gitu. Nah ini ada lagi tipsnya. Bukan hanya lulusan SMK, di tempat kami adik-adik prakerin, sebenarnya tips juga nih, Magang. karena Mas Nur kan juga paham salah satu unit bisnis di Malang itu ya, unit bisnis kami di Malang. Ini bahkan kami kerjasama dengan SMK mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan pasca dia lulus itu pun kami sudah punya program. Nah ini 4 tahun ini kami menjadikan adik-adik SMK sebagai tulang punggung di bisnis kami sekarang dan masa depan itu. Mulai dari prakerin itu bisa dicoba, Mas. Dari prakerin ya. Bisa tuh menurut. Cukup Mungkin, Mas, alhamdulillah. Mungkin Om Nur bisa mengundang Mbak Doni ke Depok nih. Minggu depan saya di Bogor itu hampir seminggu. Waduh, boleh itu kita ngobrol-ngobrol. Wah, siap, Ayolah, kita siap juragan. Mbak Don, ini udah mau jam 9 atau udah lewat? Udah lewat, udah pas. Sudah lewat, Mas. Ada hal yang saya sedikit tercolek hati saya. Scrum ini sebenarnya ilmu apa sih? Artinya yang di bed itu bahkan berarti personal orangnya. Yes. Ya kan? Ini nih ilmu apa sih? Satu sisi memang ilmu tentang beradab beretika, atau memang Scrum sendiri, atau memang ada sentuhan Mbak Doni ke dalam materi agility ini. Nah, ini tips aja ya Mas Anu. Wah ini saya sudah terbiasa manggil Mbah Luri, kan bahasa cinta juga ini, bahasa keakraban, bahasa relasi hubungan yang mesra itu. Memang benar Mas Luri, Scrum ini ibaratnya kendaraan yang cocok. Ini versi saya gitu ya, yang cocok untuk segera penumpang itu menuju ke titik akhir atau titik yang mau dituju. Agile itu kan mindset, titik yang kita tuju agile, terus kendaraannya salah satunya pakai Scrum. Nah, memang saya melakukan beberapa penyesuaian atau modifikasi, bukan Scrum guide-nya lah ya, tapi cara untuk menjalankan kendaraan, cara ibaratnya kalau Scrum versi asli atau dengan Scrum guide itu kan kendaraan dengan interior, mesin dan seterusnya yang langsung berasal dari pabrik, build up-an lah gitu ya. Nah,
Ini kalau build up-an saja, ini rupanya masih belum menarik. Dan ini harus ditambahi dengan aksesoris macam-macam, tidak mengubah esensi dari Scrum Guide-nya. Namun jika ini kita sesuaikan, kita modifikasi cara menyampaikan kepada teman-teman pengguna Scrum, ini akan powerful. Ini ada beberapa quote ya atau statement yang mungkin bisa teman-teman di komunitas IT pakai gitu. Saya itu mengibaratkan bahwa Scrum ini akan menjadikan kita orang-orang yang memahami arti hidup, arti sebagai seorang manusia, sebagai human, bukan sebagai employee, bukan sebagai people saja gitu. Nah, kebetulan saya Muslim ya. Nah, jadi saya sampaikan bahwa Scrum ini sesuatu yang mendatangkan rahmat. Nah, gitu. Di situ diatur set of values. Berarti kumpulan-kumpulan perilaku, ada 5 value. Alhamdulillah, kelima value di Scrum 2020 tidak dirubah sama sekali. Artinya teman-teman tidak yang sudah menjalankan Scrum versi sebelumnya, ini bukan sesuatu yang baru kok. Justru Scrum 2020 ini lebih didambakan atau lebih mendorong, lebih membela. Nah, kalau saya katakan Scrum 2020 ini lebih membela bagi teman-teman non-IT. Nah, kemarin sudah saya berikan preview, ada beberapa perbedaan antara Scrum 2017 dengan 2020. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah saya dampingi dan seterusnya, itu langsung dipakai. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi teman-teman UKM itu kan, singkat cerita kan, di daily Scrum itu kan product owner atau Scrum Master kan boleh dalam petik itu, boleh memposisikan dirinya sebagai developers jika mereka aktif. Nah, seperti itu. Faktanya teman-teman di UKM kan kekurangan people, kekurangan orang-orang gitu. Nah, kalau zaman dulu atau sebelumnya, ini saya juga cukup pusing. Wah, ini PO ini mau mensupport developer teams, bahkan PO pengen menjadi developer tim saat itu disarankan sangat tidak disarankan gitu. Nah, padahal jumlah orangnya sedikit. Nah, di Scrum 2020 ini menarik bahwa product owner pun dalam petik boleh gitu. Boleh menjalankan fungsi sebagai developers. Berarti pihak yang mendelivery value gitu. Nah, Scrum ini menjadi semacam salah satu opsi, solusi bagaimana memecah kerutan di dalam rangka mengatur orang. Sebenarnya tidak mengatur ya, mengelola people, mengelola individu-individu. Scrum ini memberikan semacam solusi bahwa setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama di dalam rangka berkontribusi mendelivery value. Kemudian Scrum kan juga mengenal nih, kita kalau zaman dulu oleh para coach kita, oleh mentor kita itu kan diajari atau disarankan bahwa Scrum ini, Scrum Team kalau bisa mempunyai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mendelivery value. Artinya Scrum tidak mengenal lagi istilah spesialis. Ya mereka minimal T-shape, M-shape, multikompetensi. Multikompetensi sangat disenangi oleh business owner. Cost leadership akan mudah dicapai. Tidak perlu banyak orang. Dengan hanya 3-4 orang sudah bisa mendelivery value. Bahkan faktanya memang demikian, teman-teman UKM yang awalnya jumlah karyawannya banyak, misalkan ada yang 70, ada 50,
tiba-tiba menyusut menjadi separuhnya, tapi impact-nya bisa 2 kali lipat, itu minimal. Nah, seperti itu. Nah, saya sampaikan Scrum ini akan mengubah cara pandang, mengubah mindset, mengubah cara berorganisasi, dan seterusnya, sehingga just info saja, Mas Luri, sekarang itu cukup banyak yang antri itu. Oh, Ini bagaimana cara mengimplementasikan Scrum di dalam kehidupan nyata, apalagi teman-teman UKM itu ya. Dan menariknya, Scrum 2020 ini sangat fleksibel banget sekarang. Dia sangat floating, sangat tidak terlalu kaku seperti yang versi sebelumnya gitu. Jadi bisa jadi nanti implementasi Scrum 2020 setiap organisasi punya perbedaan masing-masing gitu. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa Scrummu ini salah, Scrummu benar, itu sudah tidak. Asalkan sesuai dengan Scrum Guide, kan di lembaran di halaman terakhir Scrum Guide itu kan ada semacam himbauan gitu ya. Scrum ini boleh digabungkan, boleh dikolaborasikan dengan metode, dengan framework yang lain boleh. Namun jangan mengurangi. Nah, kalau mengurangi bagian tertentu di Scrum Guide, itu otomatis nanti masuknya ke Scrum Bug. Nah, gitu ya. Ya kita sampaikan bahwa benefit atau manfaat dari Scrum ini akan memudahkan kita menjalani business agility. Kalau business agility, salah satu parameternya berarti organisasi atau perusahaan itu sekarang lebih mampu mencapai goal, mencapai objektif itu lebih mudah. Karena individu dan timnya sekarang sudah punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, kemampuan untuk mendelivery value semakin cepat dan seterusnya. Mungkin begitu, Mas Luri. Jadi penerapannya tergantung objektifnya terhadap apa ya? Yes, itu bisa. Kan sekarang kan ada namanya product goal juga kan. Kalau sebelumnya kan hanya product vision, sekarang lebih spesifik. Saya melihat Scrum 2020 ini akan sangat prospek banget, akan semakin mengerikan nanti. Tinggal diramu karena dia lebih fleksibel, dia lebih floating, sehingga akan semakin berwarna implementasi Scrum. Saya yakin teman-teman praktisi Scrum, teman-teman coach dan seterusnya ini akan happy lah, akan lebih bahagia karena sangat fleksibel banget sekarang ini. Tadi itu saya penasaran terhadap 5 value-nya Scrum 2020. Barusan searching ada saya nemu 5-nya ini. Courage, focus, commitment, respect, dan openness. Yes, yes, betul. Saya baru tahu ini soalnya karena ilmu saya masih ilmu yang Scrum lama. Itu nggak tahu. Kayaknya menarik juga nih. Itu Mas Luri, dengan hanya menggunakan, kalau saya secara pribadi itu ya, itu lebih senang dengan menyebutkan core value Scrum. Saya tambahi dengan core. Mengapa? Karena masing-masing value itu kalau kita pecah lagi, itu akan melahirkan banyak value-value gitu. Ini contoh ya, misalkan komitmen. Komitmen itu kalau kita breakdown lagi, nanti ada yang disebut dengan contohnya kedisiplinan gitu. Terus kemudian ada yang disebut dengan kepatuhan, ada yang disebut dengan keyakinan dan seterusnya. Nah, jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman dengan lama-lama bisa jadi ilmunya X. Gimana putus-putus Mas, putus-putus. Ya maaf saya yang putus nih, koneksi saya nggak bagus. Ini bisa jadi bisa masuk ke areanya HR. Oh iya memang. Nah ini mungkin Mas Luri, wah nanti kapan-kapan kita adain meet up yang agak panjang gitu ya. Justru dengan menggunakan ini ya, kita lihat dulu di sini.
Oh, sorry. Nah, justru ini kita harus kita pahami bahwa ini. Nah, ini kultur, leadership, terus kemudian interaksi dan seterusnya memang salah satu tugasnya teman-teman di HR. Kalau saya lebih cenderung ke human capital, Mas, daripada alih-alih HR ya, karena kalau kita pengen mengubah ini, mengubah satu model ke model yang lain, kalau bisa kita itu kafah secara holistik, secara menyeluruh, termasuk HR kita ubah ke human capital. Nah, gitu. Nah, kelima value itu kan sesuatu yang sifatnya memang humanisme, yang mengatur terkait dengan aspek-aspek kemanusiaan. Ini teman-teman di Bakso Bakar itu unik, Mas. Ini dulu saya punya story, punya sebuah kisah. Kan di sini saya masih ingat 1 bulan penuh, saya menyampaikan kepada business owner-nya hanya fokus ke 5 value. Jadi tidak saya ajarkan terkait dengan eventnya, tidak saya ajarkan role-nya, tidak saya ajari tentang artifak dan seterusnya. Saya hanya ngomongin, Mas Bro, Mas Bos, nanti sampean dan tim fokus saja ke 5 value. Itu kan ada 4 minggu tuh, hampir itu 5 minggu. Setiap orang ini pakai yang ilmu gelombang cinta ya. Jadi saya minta bentuk tim kecil, kalau tidak salah sampai 7-8 orang, tidak semua 37 orang, hanya 6-7 lah mungkin, 6-7 orang ini, saya minta ke 6 orang ini untuk menghafalkan dulu. Sebelum menghafalkan, saya breakdown, saya jelaskan filosofi masing-masing value. Misalkan keberanian. Keberanian itu seperti ini loh. Kita harus berani menyampaikan sesuatu yang sifatnya perbaikan, yang sifatnya improvement. Tidak peduli, ada juga Mas Aluri, ada adik SMK, cewek gitu, dia itu benar-benar introvert. Dia tidak berani ngomong. Kalaupun ngomong itu tangannya bergetar dan seterusnya, bukan karena menghadapi saya, tidak loh ya. Tapi memang dari dulu memang seperti itu. Nah, singkat cerita, sekarang dia itu seneng banget tampil di TikTok. Nah, dia bikin konten-konten dan seterusnya. Wah, keren tuh. Nah, justru saya minta cara menghafalkannya seperti ini. Kan kalau Scrum Pilar kan harus urut nih. Transparansi, inspeksi, adaptasi. Disingkat dengan Mbak Tia. Mbak Tia itu kan lebih mudah lah. Tia, transparansi, inspeksi, adaptasi. Nah, uniknya kalau Scrum Value memang tidak urut, tidak mesti urut. Nah, cara saya menyampaikan kepada mereka, dan karena tugasnya harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, saya dan tidak diimplementasikan, saya tidak mau memberikan materi berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti cara menghafalkannya, masing-masing orang nanti pasti beda. Setiap orang itu punya masalah terhadap kelima value ini berbeda-beda. Ada satu orang yang dia itu tidak berani. Nah, saya minta dia menghafalkan keberanian dulu. Nanti orang yang lain dia orangnya tidak fokus, semua kerjaan dikerjakan secara multitasking. Lah, kalau di Scrum kan tidak boleh lah kita mengerjakan tugas secara bersamaan. Kalau multi kompetensi, multi role mungkin masih bisa, tapi kalau multitasking tidak boleh. Nah, jika ada yang bermasalah di fokus, ya saya minta dia itu untuk menghafalkan fokus sebagai urutan pertama. Terus kemudian ada juga yang teman-teman yang tidak terbuka, orangnya ngengkel, senengannya kepala batu lah. Nah, kalau ke openness, keterbukaan ini kan diminta untuk dia membuka diri dan seterusnya terhadap feedback dan seterusnya. Nah, masing-masing orang mempunyai prioritas value yang berbeda. Nah, selama 1 bulan itu mereka saya minta untuk menghafal dan mengimplementasikan.
Terus setiap pertemuan, misalkan kita evaluasi, kita adain semacam retrospektif, per minggu tiap orang itu akan mengevaluasi perubahan perilaku. Misalkan si A akan dalam petik akan menilai perubahan perilaku si B teman yang lain dan seterusnya. Jadi semacam dibuat crossing lah itu. Nah dari situ 1 bulan sesudah mereka benar-benar memahami dan mengimplementasikan, yang penting impact-nya ada. Setiap orang, setiap individu merasakan dampak positif dari penerapan Scrum value. Nah, seperti itu Mas Luri. Terus akhirnya keren lah itu. Saya juga shock, ownernya pun juga shock, sehingga business ownernya itu, lah ini harusnya kan dari dulu Mbak Doni. Kenapa kok sekarang baru dikenalkan Scrum? Justru kalau dulu saya juga sedang bermasalah lah itu kan. Seperti itu Mas Luri. Terus ini kalau tadi kan tuh contohnya organisasi atau lembaga yang profit. Yeah. Nah, gimana kalau diterapkan ke yang non profit, Mbak? Misalkan ya untuk relawan, PMI seperti itu. Ya mungkin juga di komunitas panah memanah itu bisa panah cinta. Nah itu justru Mas Luri, justru kalau kita terapin di non-profit organization itu idealnya akan semakin mudah. Mengapa? Karena basic motivation-nya atau motivasi dasar dari individu-individu di organisasi non-profit itu kan saling berbagi, sharing gitu. Kita sharing is carrying atau apalah gitu nggih. Jadi kita berbagi itu sesuatu yang memang menjadi faktor pemicu akan lebih mudah lagi, Mas. Kan orang-orang yang bergerak di non-profit organization kan sangat tidak transaksional gitu. Ini kalau kita bicara corporate mystic, wah ini corporate mystic ya, genderuwo every kunti anak dan seterusnya itu ya orang-orang semakin mudah dibuat di non profit itu harusnya, memang saya masih belum ada teman atau ada organisasi yang meminta saya membantu di agile adoption atau agile transformation. Namun kalau berdasarkan penerawangan harusnya lebih mudah, Mas. Basic motivation-nya dia orang-orang yang senang melihat orang lain bahagia, seperti itu. Oke. Ini udah malam nih, udah hampir 9:30. Satu pertanyaan lagi, Mbak. Satu aja. Boleh. Buat penutup nih. Boleh. Kenapa UMKM? Nah, justru itu pertanyaan yang sebenarnya adalah salah satu mindset yang saya miliki. Saya itu kalau menghadapi sesuatu yang mudah ditaklukkan itu kayaknya tidak menantang tuh, Mas. Jadi UKM itu sesuatu yang sangat menantang karena frekuensinya atau bandwidth-nya ya. Jadi bandwidth-nya, parameternya cukup luas dan lebih banyak warna, banyak nuansa. Terus saya justru semakin banyak belajar dari teman-teman UKM karena keanekaragamannya gitu. Jangan dikira nggih teman-teman menaklukkan ini kan ada orang-orang rokok. Ini kalau di kantor di daerah Sudirman, SCBD, Tamrin ya security bisa ngamuk ini. Tapi di sini teman-teman justru memberikan semacam kebebasan asal rokok itu tidak sampai membakar gedung dan seterusnya. Bukan berarti rokok diperbolehkan dalam jangka panjang, tidak nggih. Ini ada semacam tahapan. Singkat cerita, kenapa UKM? Ya karena lebih menantang. Orang Jakarta mengatakan lebih challenging gitu ya. Disitulah saya juga mendapatkan banyak pelajaran. Bukan berarti saya mengajari mereka, tidak sama sekali. Justru mereka yang mengajari saya gitu. Seperti itu, Mas Luri. Saya setuju sekali, Mbak. Untuk kondisi sekarang UMKM harus jadi sorotan utama yang
patut sekali kita bantu buat perkembangannya. Terima kasih Mas Doni, malam ini sudah gangguin panjenengan. Ini ilmunya wow sangat bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.